adik-adik semua, gimana? Ini sehat semuanya? Oke, Kak Imam juga belum mengucapkan salam ya. Kak Imam mau mengucapkan salam dulu nih. Coba salamnya dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pintar semua. Oke, adik-adik semua, kali ini Kak Imam hadir akan apa sih? Kak Imam kali ini akan berkisah. Kak Imam akan berkisah tentang apa ya? Ini loh, Kak Imam akan berkisah tentang surat Al-Fil. Siapa yang tahu surat Al-Fil? Iya, surat Al-Fil itu ada dalam Al-Quran. Yuk, kita baca sama-sama sebelum Kak Imam berkisah surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pintar semua adik-adik. Adik-adik semua, yuk coba duduk yang paling rapi. Mana siapnya? Matanya perhatikan Kak Imam. Ting 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 ting. Coba telinganya dipasang yang paling lebar. Dan jangan lupa minta sama Allah apa yang dikisahkan oleh Kak Imam bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, adik-adik, Kak Imam mulai cerita ya. Di zaman sebelum Rasulullah dilahirkan, terjadilah peristiwa penyerangan besar-besaran ke kota Mekah. Untuk apa sih adik-adik? Untuk menghancurkan Ka'bah. Suatu hari Raja Abraha keluar dari istananya. Hai rakyatku semua, aku adalah raja yang paling gagah, paling hebat, paling berkuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan dan menandingi kekuasaan aku. Siapa yang berani-berani melawan aku, menentang aku akan memberikan pelajaran kepadanya. Bukankah begitu? Betul Tuan. Tuan itu adalah Tuan, raja yang paling hebat. Tidak ada yang berani melawan Tuan. Pasukan Tuan besar, gajah-gajah Tuan besar, semuanya besar. Betul Tuan. Ya, Tuan adalah Tuan raja yang hebat. Terima kasih. Tapi apa Tuan? Akhir-akhir ini, Kenapa Tuan? dengarkan dulu. Iya Tuan. Begini. Akhir-akhir ini aku merasa kecewa, kesal dan geram. Kenapa Tuan? Aku melihat banyak orang-orang di sana, terutama orang Arab itu. Iya. Mereka berbondong-bondong menuju Ka'bah, menuju kota Mekah. Iya, untuk apa sih Tuan? Untuk beribadah. Bukan datang ke sini, malah mereka datang ke sana. Terus kita mau apa Tuan? Begini, kita akan bangun kuil yang besar. Kita buat dari emas. Emas. Wah, indah sekali. Terus? Dan kayu-kayunya kita buat dengan kayu-kayu yang terbaik. Dan gedungnya kita bangun gedung yang paling tertinggi. Wah, terus kita bangunnya kapan Tuan? Ya sekarang, masa tahun depan. Baik Tuan, kita akan bangun segera. Pasukan, ayo kita bangun kuil. Kuil apa namanya Tuan? Kuil Qulais. Iya. Adik-adik semua, mereka bangun kuil yang begitu besar, tinggi, yang terbuat dari emas dan kayu-kayu cendana yang terbaik.
Untuk apa sih teman-teman? Raja Abraha membangunnya untuk menandingi Ka'bah agar orang-orang Arab terutama mengunjungi ke kota Yaman. Begitu adik-adik semua. Singkat cerita, selesailah pembangunan kuil Quraisy. Tok 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 tok. Tuan, boleh saya masuk? Silakan masuk. Begini Tuan. Ada apa? Ah, itu kuilnya sudah selesai. Yuk Tuan, kita lihat. Dan raja pun melihat kuil yang dibangun teman-teman. Begitu sampai di sana, Raja Abraha begitu senang. Wah, Indah sekali. Yang aku bangun ini adalah kuil yang aku inginkan. agar semua orang-orang pindah kemari untuk beribadah ke kuil aku, bukan di Ka'bah. Betul Tuan. Pasti mereka melihat kuil kita yang indah ini, besar ini, terbuat dari emas, semuanya dari keramik yang indah, kayu-kayu cendana yang bagus. Mereka akan menuju kemari. Betul kamu. Ayo kita siarkan apa yang kita bangun ini kepada semua orang. Orang-orang pun tahu teman-teman. Mereka tahu kalau Raja Abraham membangun kuil itu. Tapi orang-orang Arab terutama tidak ada yang mau datang. Sepi, walaupun dibangun besar, tidak ada yang datang beribadah ke kuil yang dibangun oleh Raja Abraham. Ketika suatu hari sepi dari penjagaan, ada seseorang dari Arab Baduy yang mendatangi kuil Quraisy yang dibangun oleh Raja Abraham. Aku akan mendatangi kuil yang dibangun Raja Abraha. Tapi aku tidak akan ibadah di sana. Kamu mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Aku akan bukan beribadah ya. Aku akan membuang kotoran. Kamu pasti tahu kan? Pasti Raja Abraha kalau tahu itu dia akan marah, akan kesel sama aku. Bentar ya. Aku akan mengendap-endap. Ada orang gak ya? Mana ya? Sepi. Jangan jauh-jauh, di sini aja pintunya udah deket. Orang itu masuk ke dalam pelan-pelan, mengendap-endap, dan tahu nggak teman-teman? Secara tiba-tiba dia langsung buang kotoran di dalam kuil Quraisy. Udah nggak tahan lagi nih. Udah kebelet. Ya, set. Ya. Singkat cerita, si orang Arab itu dia sudah membuang kotoran teman-teman. Langsung dia pergi dari kuil Quraisy. Ketika pasukan mengontrol kuil tersebut, oh, ini kuil yang kita sukai. Mana? Ayo kita lihat bagaimana kondisinya. Aduh, bau apa ini? Iya, bau apa ini ya? Sepertinya Bau apa ya? Teman-teman, bau apa ya? Aduh, teman-teman tahu nggak ini bau apa? Apa? Aduh, bau kotoran. Aduh, di mana? Di mana teman-teman? Di mana? Di situ. Coba aku lihat ya. Aduh, aku nginjek apa ini ya? Aduh, coba. Coba aku cium. Aduh.
Ini mah kotoran manusia. Kita harus lapor. Kalau begini, ini melecehkan Raja Abraha. Ayo kita lapor. Iya, ayo cepat segera kita lapor. Mereka pun menemui Raja Abraha, teman-teman. Tuan, aku mau lapor. Iya Tuan, kami mau lapor. Ada apa? Bagaimana ya? Teman-teman, kasih tahu nggak ya? Hah? Kasih tahu. Aduh, bagaimana ya? Kasih tahu deh. Ini Tuan, kalau kuil Tuan, Kenapa dengan kuilku? kuil Tuan itu dikotori. Dikotori apa? Ada yang buang air besar Tuan. Apa? Ada buang air besar. Siapa itu? Kayaknya sih saya yakin mereka itu orang-orang Arab, karena kita tahu mereka nggak suka dengan kita. Kalau begitu, sudah tidak ada lagi yang menghalangi aku untuk menghancurkan Ka'bah. Lebih baik kita serang aja Ka'bah Tuan, supaya mereka beribadah di sini, nggak beribadah di sana lagi. Iya, betul itu. Kita harus segera mempersiapkan semua persenjataan kita. Kita harus menyiapkan gajah-gajah yang besar supaya mereka takut kepada kita dan mereka tidak bisa melawan kita. Betul Tuan. Siapkan semua pasukan. Sekarang Tuan. Iya, sekarang. Baik Tuan. Pasukan. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Siap, gerak. Hormat kepada Raja Abraha. Siap, gerak. Aduh, maaf Tuan. Bercanda saja kamu. Ayo Tuan. Ayo, persiapkan semua persenjataan kita. Sudah siap Tuan. Bagaimana gajah-gajahnya? Sudah Tuan. Gunakan rantai supaya kita mudah menghancurkan Ka'bah. Iya sudah Tuan. Semua prajurit sudah siap. Sudah. Kuda-kuda. Sudah Tuan. Ayo, hari ini kita akan berangkat menyerang kota Mekah. Betul Tuan. Ayo, sekarang saatnya kita akan menyerang. Asik. Hihi. Ayo, pasukan berangkat. Sampailah ketika itu pasukan Raja Abraha di perbatasan kota Mekah. Mereka memantau dari kejauhan teman-teman keberadaan kota Mekah dari jauh. Ketika itu orang-orang Mekah tahu kalau mereka akan diserang oleh pasukan Raja Abraha. Kemudian Abdul Muthalib yang menjaga kota Mekah, menjaga Ka'bah, mengumumkan supaya masyarakat untuk hijrah sementara berlindung dari serangan yang dibuat oleh Raja Abraha. Wahai saudaraku semua, hari ini kota Mekah akan diserang oleh Raja Abraha. Mereka rencananya akan menghancurkan Ka'bah. Maka dari itu, semuanya wahai rakyat Mekah, ayo hijrah untuk sementara. Pergi ke bukit-bukit sana. Pergi ke tempat yang aman agar kita terhindar dari serangan Raja Abraha.
dan pasukannya. Wah, ayo cepat kita segera pergi. Aduh bagaimana ini? Iya, ayo cepat, ayah, ibu, ayo kita pergi. Ayo nak, cepat, kita harus pergi. Mereka pun berduyun-duyun pergi dari kota Mekah untuk sementara, berlindung dari serangan Raja Abraha dan pasukannya. Di lain tempat, Raja Abraha dan pasukannya sudah siap-siap teman-teman untuk maju menyerang Ka'bah. Wahai pasukanku semua, hari ini kita akan menyerang Ka'bah. Mekah sudah terlihat, maka kita akan membawa sejarah untuk menghancurkan Ka'bah. Orang-orang tahu akan kehebatan kita. Wah, iya Tuan, aku sudah siap. Ayo. Perintahkan gajah-gajah yang besar untuk maju terlebih dahulu. Baik Tuan, ayo Mahmud, berangkat. Mahmud pun gajah yang paling besar yang dimiliki oleh Raja Abraha pun berjalan. Dung. Tapi tahu nggak teman-teman? Ketika itu gajahnya bukan malah maju, malah duduk. Hah? Tuan, gajahnya malah duduk. Bangunkan. Iya Tuan, aduh, bangunkan ya. Bangunkan. Iya. Gajah itu dipaksa bangun teman-teman. Dicambuk, dipukul supaya bangun dan jalan menuju kota Mekah. Iya, ayo bangun. Ya, ya. Iya. Bangun. Nggak mau Tuan. Gajahnya pun bangun, tapi bukan malah menuju kota Mekah teman-teman. Malah berbalik arah pulang. Bukan menyerang kota Mekah. Ketika dihadapkan lagi kota Mekah, gajahnya malah duduk lagi. Tahu nggak teman-teman? Gajahnya sebenarnya takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Karena gajah itu makhluk Allah. Gajah tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga orang-orang pasukan Raja Abraha bingung. Karena semua gajah-gajahnya pada duduk, tak mau maju. Mereka seolah-olah tahu akan sesuatu. Dan dari kejauhan di atas langit sana menjadi hitam. Wah Tuan, itu lihat. Ada apa? Itu. Kok langit gelap sekali. Iya Tuan, Tuan Raja, itu langit kok gelap sekali. Sepertinya mengarah kemari. Mau turun hujan kali ya? Itu cuma mendung. Jangan takut. Ayo kita maju terus. Iya Tuan, tapi nggak mau jalan gajah-gajahnya. Loh, itu makin gelap saja. Wah, itu kok begitu sih? Sepertinya bukan awan. Itu burung Tuan. Burung apa sih? Aduh, aku takut. Jangan takut. Takut Tuan. Jangan takut. Takut. Jangan takut. Tuan. Ada apa? Aku ngompol. Maafkan aku ya. Malu. Aduh. Kemudian pasukan itu ketakutan teman-teman. Mereka lari ke kanan, ke kiri, ke tempat-tempat yang aman. Ketika burung-burung itu datang, mereka tahu nggak? Mereka membawa 3 batu. Yang satu ditaruh di paruhnya, yang 2 batu ditaruh dipegang di cengkeraman burung itu. Burung itu terbang berbondong-bondong. Wah, itu burung. Bawa apa itu? Mereka melemparkan apa ya? Kok sepertinya merah-merah begitu? Mereka burung-burung berbondong-bondong itu, burung ababil, melemparkan batu-batu yang sangat panas teman-teman. Swing, swing, swing.
swing, 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 swing. Karena banyak mereka tidak bisa menghindar dari serangan burung ababil. Setia, set, aku kena. Mereka pun banyak yang terkena dari serangan burung ababil. Termasuk juga Raja Abraha. Raja Abraha berlari. Apa ini? Belum pernah aku merasakan ini. Kalau begini terus, aku harus pergi dari sini. Tanganku copot. Tubuh Raja Abraha banyak hancur. Tangannya copot, kakinya lepas, hidungnya copot, seperti daun yang dimakan ular. Serem ya teman-teman. Kenapa sih? Karena Allah lebih kuat, lebih berkuasa. Karena Raja Abraha sombong. Boleh nggak kita teman-teman untuk sombong? Tidak boleh. Raja Abraha pun akhirnya mati. Dan begitu orang-orang di kota Mekah pun akhirnya selamat. Dan pada saat itu disebut dengan tahun gajah. Dan tahun gajah adalah tahun di mana Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Pada tanggal berapa ya? Pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, atau pada tahun 9 Rabiul Awal, tahun gajah, pada hari Senin. Gitu adik-adik. Gimana ceritanya adik-adik? Akhirnya dari kisah itu kita tahu bahwa sesungguhnya Ka'bah itu ada yang memilikinya. Siapa yang memilikinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti yang memilikinya akan menjaganya sampai hari kiamat. Adik-adik, begitu juga kita diajarkan untuk tidak boleh sombong apapun yang kita punya. Demikian kisah dari Kak Imam. Semoga adik-adik semua mendapatkan manfaat yang besar dari kisah surat Al-Fil. Terima kasih. Kak Imam undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.